Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai kepada penulisan laporan PTK Bab 3. Sekarang kita lanjut kepada penulisan laporan PTK Bab 4, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, dalam bab ini setidaknya ada 3 bagian yang harus ada, yaitu pertama tentang gambaran umum, tentang kondisi geografis dari tempat yang diteliti, kemudian juga ada hasil penelitian di tiap siklusnya. Ini tergantung berapa siklus sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan, yang di dalamnya tentu saja ada penjelasan secara rinci tentang perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian di bagian akhir dari bab ini, jangan lupa harus ada pembahasan yang di dalamnya menganalisis tentang hasil dan juga dikaitkan dengan teori yang ada di bab 2 yang sudah dibahas. Nah, yang pertama untuk gambaran umum lokasi, bagian ini berisi setting atau gambaran secara lengkap mengenai kondisi kelas tempat dilakukan penelitian. Semakin lengkap data kelas, maka semakin baik setting penelitian. Terlebih lagi jika peneliti mampu merekam data kuantitatif yang dapat nanti dimaknai atau diolah menjadi kualitatif. Tentu data ini sangat bermanfaat dan akan tergambar kondisi nyata di kelas yang diteliti. Nah, untuk prakteknya Bapak Ibu ada 3 hal. Pertama, uraikan lokasi penelitian secara lengkap. Misalkan ini kondisi geografis maksudnya. Misalkan alamat lengkap sekolah, lengkap dengan karakteristik geografisnya, bisa juga langsung ditampilkan foto lokasi sekolah tersebut. Dalam bagian ini juga bisa dimasukkan data kelas yang ditelitinya seperti jumlah siswa, sarana prasarana, guru, media, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, uraikan karakteristik dan geografisnya, misalnya prestasi sekolah, lingkungan sosial, tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap sekolah, atau apapun yang terkait dengan kondisi non-geografis. Dan kemudian yang ketiga adalah uraikan data-data lain yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan data yang sedang diteliti. Setelah melaporkan tahapan perencanaan, Bapak Ibu harus melaporkan tahapan pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini merupakan implementasi dari semua rencana yang telah dibuat sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini tentu saja harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan kemudian harus mengacu juga kepada peningkatan hasil sesuai dengan masalah yang diajukan sebelumnya. Nah, di sini guru bertindak sebagai praktisi yang mengajar di kelas tersebut dan juga beliau sebagai peneliti. Jadi 2, dia double fungsi atau fungsinya 2. Kemudian, sementara keterlibatan kolaborator itu adalah membantu peneliti agar dapat mempertajam hasil refleksi dan evaluasi yang nanti dilakukan secara bersama-sama dalam proses refleksi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan ini, Bapak Ibu sebetulnya bisa mengambil dari RPP yang sudah dibuat sebelumnya, yang di sana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hanya saja tentu harus disesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat tindakan, jadi bukan sebuah rencana lagi. Nah, dalam tahapan ini bisa dituliskan bagaimana tahapan pretest, untuk mengetahui nilai awal, bagaimana tindakan proses tindakannya sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan, kemudian bagaimana penilaian akhirnya pada siklus itu. Nah, nantinya dari hasil pre-test maupun post-test serta berlangsungnya proses tindakan itu sendiri akan dianalisis menjadi sebuah hasil dari bab hasil dari pelaksanaan. Ingat Bapak Ibu, untuk laporan di sini bukan hanya ditulis, tapi harus juga dianalisis. Berikutnya, sampailah kepada yang kedua, yaitu laporan hasil penelitian. Pada bagian ini berisi inti laporan, yakni hasil temuan dan temuan penelitian. Mengingat pokok bahasan ini menjadi inti penulisan laporan, maka pemaparan pada bagian ini harus lengkap dan komprehensif.
siklus demi siklus dan perkembangan antara siklus yang satu dengan yang lainnya harus disajikan dengan jelas, dan ini bisa dibantu dengan melampirkan grafik, tabel maupun gambar. Dalam laporan ini, maka Bapak Ibu harus melaporkan secara komprehensif dari mulai bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana observasinya, dan bagaimana juga refleksinya. Yang pertama, untuk perencanaannya, laporan perencanaannya. Pada bagian ini, laporannya harus berdasarkan atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap PTK atau rumusan masalah pada bab 1. Nah, pada bagian ini harus dituliskan semua yang mencakup langkah tindakan perencanaan secara rinci. Segala keperluan yang dibutuhkan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi atau bahan ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang di dalamnya ada metode, ada teknik, kemudian ada rencana penilaian, itu harus dilaporkan dan juga nanti harus dilampirkan dengan harus dilampirkan dengan instrumennya. Jadi dalam bab ini Bapak Ibu pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk penelitian, dituliskan semuanya di sini. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu menggunakan alat peraga dalam tindakannya, maka harus dijelaskan secara detail. Apalagi kalau misalkan alat peraga, media, atau bahan praktikum tersebut dijadikan menjadi sebuah tindakan, maka itu harus dijelaskan bagaimana langkah-langkah cara membuatnya dan bagaimana langkah-langkah cara menggunakannya. Dan kemudian yang paling penting juga di bagian perencanaan ini harus dituliskan atau disiapkan juga instrumen apa yang telah disiapkan, misalkan instrumen observasi untuk siswa, instrumen observasi untuk guru, kemudian lembar penilaian untuk hasil kerja siswa, kemudian juga jurnal sikap misalkan. Nah, semua instrumen itu nantinya harus dilaporkan atau dilampirkan pada laporan yang PTK yang nanti akan dilaporkan. Langkah berikutnya adalah menuliskan laporan hasil pengamatan. Nah, kegiatan pengamatan atau observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam tahapan observasi ini, guru tidak bekerja sendiri. Dia nanti dibantu oleh pengamat dari luar, biasanya teman sejawat, kepala sekolah, atau pihak lainnya. Kemudian berikutnya, PTK ini dengan adanya kolaboran ini menjadi PTK yang bersifat kolaboratif gitu, karena ada tadi kolaboran tadi. Hanya saja dalam hal ini pengamat atau kolaboran atau observer tidak boleh terlibat terlalu dalam atau terlalu mengintervensi terhadap pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Gitu. Jadi hanya menemani peneliti melakukan observasi dan evaluasi. Kemudian apabila misalkan terjadi dalam sebuah PTK tidak ada observer, maka peneliti ketika refleksi harus jujur pada dirinya sendiri tentang kekurangan dalam setiap siklus yang sudah dilaksanakan untuk bahan refleksi gitu. Atau sebagian pendapat mengatakan bisa juga memasukkan atau dimintakan siswa untuk mengomentari tentang tindakan yang telah dilakukannya gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk observasi atau pengamatan ini, observer melakukan observasinya kepada siswa dan juga kepada guru. Kepada siswa yaitu aktivitas siswa ketika belajar, dan kalau kepada guru tentu ketika guru melaksanakan tindakan yang ada dalam PTK tersebut. Kemudian data yang dikumpulkan pada tahap ini berupa data tentang misalkan rencana yang sudah dibuat, RPP gitu kan, kemudian proses pelaksanaan tindakannya bagaimana, dan serta dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran seperti apa. Semua itu dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan atau instrumen observasi yang tadi sudah dipersiapkan oleh si peneliti. Kemudian data yang dikumpulkan itu bisa berupa data kualitatif, bisa juga data kuantitatif.
Untuk data kuantitatif misalkan hasil tes, hasil kuis, hasil presentasi, nilai tugas, dan lain sebagainya. Adapun data yang sifatnya kualitatif yang yaitu contohnya yang menggambarkan aktivitas siswa, antusiasme mereka, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, data hasil tindakan dari setiap siklus untuk tes tertulis dan praktik biasanya ditampilkan dalam daftar tabel. Kemudian dibandingkan misalnya hasilnya dengan nilai pada saat pretest gitu untuk siklus 1. Tapi kalau untuk siklus 2, bandingan hasil post-testnya itu adalah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada siklus sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau stagnan atau menurun atau bagaimana? Nah, jadi sekali lagi untuk laporannya pada tahapan ini dijelaskan siapa observernya, apa yang diobservasi, dan bagaimana proses observasi itu berlangsung. Laporan hasil penelitian berikutnya atau yang keempat adalah laporan hasil refleksi pada setiap siklusnya. Pada laporan ini harus dianalisis hasil observasi siswa, misalnya bagaimana partisipasinya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana sikapnya selama kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya yang dilakukan dalam refleksi ini adalah menganalisis hasil observasi guru, hasil tindakan guru dalam proses belajar mengajar. Tindakan yang dilakukannya itu seperti apa? Apakah berjalan lancar? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Berikutnya, setelah tadi analisis hasil observasi siswa dan analisis hasil observasi guru, adalah analisis hasil evaluasi siswa. Nah, tentu saja di sini tadi soalnya sudah disiapkan, materinya sesuai dengan yang tadi ada di perencanaan gitu. Kemudian berikutnya dianalisis juga indikator ketuntasan penelitian ini. Apakah penelitian sudah sesuai dengan indikator atau belum? Biasanya di penelitian itu di awal sudah ditentukan penelitian ini akan berakhir apabila misalkan peningkatannya sudah sekian persen gitu. Nah, ketika sudah ditargetkan misalkan sekian persen, misalkan 75% dan ketuntasannya masih belum tercapai, maka itu harus terus dilanjutkan. Kemudian juga di sini bisa dilakukan hal-hal yang memang ditemukan selama penelitian ini berlangsung. Nah, sebagai contoh untuk analisis dari pelaksanaan dalam refleksi ini, misalkan hasil analisis itu harus dikaitkan dengan teori di bab 2. Misalnya, kegiatan pembelajaran model CTL itu meningkat sekian persen di siklus 1 dengan menggunakan media interaktif. Hal ini dikarenakan media visualisasi misalkan lebih menarik dan membuat perhatian siswa meningkat serta merangsang kreativitas dan imajinasinya. Kemudian hasil analisis ini dijadikan dasar langkah selanjutnya. Misal kalau di hasil refleksi siklus 1, maka bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk siklus berikutnya. Nah, dalam tahapan ini tentukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, bahkan kalau memungkinkan kira-kira teknik media apa yang harus ditambahkan. Seperti tadi, misalkan di siklus 1 itu hanya menggunakan model CTL, tapi nilainya masih biasa-biasa saja hasilnya. Kemudian di siklus 2, model CTL yang sudah kolaborasikan dengan menggunakan media interaktif. Nah, di sana ada perubahan atau penambahan atau perbaikan pembelajaran. Dan Bapak Ibu perlu diingat bahwa proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan PTK. Dengan suatu refleksi yang tajam dan kuat, maka akan diperoleh suatu masukan yang sangat berharga dan akurat bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya. Sebaliknya, refleksi yang tidak tajam atau kurang kuat memberikan umpan baliknya yang nantinya bias, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan suatu penelitian tindakan kelas. Tentu saja kadar ketajaman proses refleksi ini ditentukan oleh ketajaman dan keragaman instrumen observasi yang dipakai sebagai upaya untuk triangulasi data. Observasi yang hanya menggunakan satu instrumen saja akan menyebabkan miskin data. Demikian sebaliknya,
data akan semakin kaya apabila instrumen yang digunakannya semakin banyak. Untuk memudahkan tahap refleksi ini bisa juga dimunculkan kelebihan atau kekurangan setiap tindakan. Kemudian apa yang dijadikan dasar perencanaan siklus selanjutnya. Dan satu lagi, pelaksanaan refleksi ini diusahakan jangan lebih dari 24 jam. Artinya, begitu selesai observasi, langsung diadakan refleksi bersama kolaborator. Jadi jangan dinanti-nanti lagi. Kemudian, bagaimana apabila ada pertanyaan bahwa bagaimana apabila siklusnya itu menggunakan 2 kali pertemuan gitu. Maka untuk pelaporannya prosesnya sama dengan penulisan laporan pada siklus 1 pertemuan 1, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Nah, tentu saja pada siklus 1 pertemuan 2 ini isinya tidak sama dengan siklus 1 pertemuan 1. Jadi jangan copy paste karena tidak masuk akal. Apa yang dilakukan pada siklus 1 pertemuan 1 dengan siklus 2 pertemuan 2 tentu saja materinya berbeda atau isinya berbeda meski langkah dan metode atau strateginya sama. Nah, apabila sudah selesai pembahasan siklus 1, maka lanjut pada pembahasan siklus 2, di mana siklus 2 pun pelaksanaannya sama seperti pelaporannya sama tadi seperti yang dilaporkan pada siklus 1. Hasil penelitian pada siklus 2 itu sama dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian uraian setiap langkah tersebut tidak boleh copy paste dari siklus sebelumnya, jelas. Kemudian tindakan tidak boleh berubah dari siklus 1 ke siklus 2 dan seterusnya, harus tetap konsisten. Sekali lagi seperti tadi, apabila milih misalkan metode CTL, maka siklus 2 pun harus tetap metode CTL walaupun nanti ada variasinya atau kolaborasinya dengan apa. Begitupun ketika kita memilih sebuah media, maka medianya itu misalkan media audio visual, maka harus tetap media audio visual, hanya saja pada siklus berikutnya mungkin ditambahkan apa untuk melengkapi, untuk menyempurnakan hasilnya. Nah, untuk materi sendiri, materi boleh berubah dari siklus ke siklus, tapi asal tetap dalam 1 KD gitu. Tapi kalaupun tidak berubah, tidak apa-apa. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini merupakan akhir dari penulisan laporan bagian bab 4. Pembahasan ini berisi interpretasi peneliti secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh dan telah tersaji pada bagian-bagian sebelumnya. Dengan kata lain, bahasan ini harus pertama mendeskripsikan hasil analisis dari semua siklus, khususnya peningkatan yang dicapai atau juga kegagalannya. Kedua, memformulasikan ke dalam bentuk tabel maupun grafik. Ketiga, menganalisis perubahan yang terjadi dari siklus 1 ke siklus selanjutnya, apakah terjadi peningkatan atau bahkan penurunan. Dan kemudian temukan atau kemukakan faktor-faktor keberhasilan tersebut dan atau faktor kegagalan dengan berbagai alasan yang rasional. Lakukan analisis semua tindakan setiap siklus dengan teori yang digunakan dan sudah ditulis pada bab 2, sehingga nantinya hasil dan analisisnya ada argumen teorinya ketika hasil PTK itu diimplementasikan lagi atau dijadikan sebuah model. Alhamdulillah Bapak Ibu, tanpa terasa sudah memasuki kepada bab 5 penulisan laporan penelitian, yaitu penutup. Nah, untuk laporan penutup ini hanya 2 hal yang harus ada, yaitu simpulan dan saran. Untuk simpulan itu adalah argumentasi dan hasil pikiran penelitian setelah melakukan penelitian yang tentu telah dikaji dengan teori yang tadi ada di bab 2. Jadi simpulan itu bukan ringkasan hasil penelitian atau ringkasan dari hasil yang sudah tahu kalau itu akan meningkat gitu. Sebagai contohnya untuk penutup ini, misalkan katakannya seperti ini. Terbukti dengan menggunakan CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi peduli sesama karena dengan metode tersebut siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran
konstruktivisme misalkan, atau teori lain apa yang Bapak Ibu pakai gitu. Untuk saran ini berisi usulan atau sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh, sehingga nantinya hasil penelitian tersebut bisa memberikan manfaat. Syaratnya untuk saran ini harus nyata dan bisa dilaksanakan. Kemudian juga saran itu harus operasional, detail agar dapat ditindaklanjuti. Lantas, kepada siapa saran itu diberikan? Ya tentu ke Bapak Ibu yang lebih paham, terutama kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Bagaimana Bapak Ibu dengan penjelasan tadi tentang teknik penyusunan laporan PTK dari mulai bab 1 sampai bab 5? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa segera melaksanakan penyusunan laporan PTK. Ada satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu dijelaskan di sini, yaitu untuk bagian akhir dari PTK, laporan PTK adalah bagian penunjang yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk daftar pustaka itu sendiri Bapak Ibu, itu pertama Bapak Ibu harus menuliskan semua pustaka yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian ini, baik itu berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, unduhan dari internet, dan apapun, tapi tetap harus sesuai dengan kaidah penulisan, jadi nantinya tidak plagiat. Kemudian yang kedua, yang dituliskan di daftar pustaka atau yang dikutip itu harus dijadikan rujukan di dalamnya. Kemudian jangan asal mencantumkan semua buku asal kelihatan lebih banyak jumlah bukunya. Jadi harus buku-buku yang memang dipergunakan saja. Kemudian untuk referen atau buku-buku yang digunakan, usahakan buku-buku yang masih baru, yang masih kekinian, tidak terlalu jauh, dan jangan lupa gunakan juga panduan-panduan seperti panduan kurikulum 2013, panduan tentang model pembelajaran, dan juga jangan lupa perhatikan regulasi-regulasi terkini yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentang lampiran, tadi di awal sudah dibahas sekilas bahwa lampiran itu pertama harus lengkap, kemudian di lampiran itu dilampirkan juga RPP. Berapa RPP-nya? Ya sebanyak jumlah pertemuan yang ada di siklus Bapak Ibu gitu. Kemudian di lampiran juga harus dilampirkan contoh instrumen yang sudah diisi, kemudian contoh hasil kerja siswa, daftar hadir siswa selama pelaksanaan tindakan, kemudian dan itu per siklus ya. Kalau siklusnya 2 kali berarti daftar hadirnya juga harus 2 kali. Atau lebih tepatnya per pertemuan. Kalau dalam satu siklus terdiri dari 2 pertemuan, maka satu siklus itu ada 2 kali absen. Kemudian juga yang dilampirkan itu adalah foto pelaksanaan PTK yang tentu saja fotonya yang sesuai ya. Nah, untuk foto sendiri ini seperti dibahas tadi bisa masuk bab 4 dan langsung dinarasikan, bisa juga dilampirkan, tapi dijelaskan juga itu foto untuk siklus bab berapa gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa di lampiran itu harus ada berita acara seminar yang lengkap. Kenapa? Karena PTK yang ada nilainya itu adalah PTK yang diseminarkan. Bapak Ibu jangan merasa khawatir dulu. Yang dimaksud dengan seminar di sini adalah seminar kecil yang dilaksanakannya bisa di sekolah sendiri atau bisa dilakukan di komunitas guru-guru seperti KKG atau MGMP. Nah, laporan penelitian itu yang berupa berita acara seminar, maka berita itu harus di dalamnya ada keterangan tentang waktu, tempat, peserta, kemudian notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta seminar. Kemudian ditandatangani juga oleh panitia seminar, kalau di sekolah mungkin oleh bidang kurikulum atau kepala sekolah, kalau di MGMP KKG oleh ketuanya gitu. Kemudian berikutnya peserta seminar minimal 15 orang guru yang berasal minimal dari 3 sekolah yang setingkat itu. Kalau SD 3 sekolah SD, kalau SMP 3 sekolah SD gitu.
Kemudian seminar itu bisa juga dilaksanakan bareng-bareng dengan teman. Maksimal dalam satu kali seminar itu ada 3 PTK yang diseminarkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita lanjutkan dengan diskusi. Gimana Bapak Ibu dengan penjelasan tadi tentang teknik penyusunan laporan PTK dari mulai bab 1 sampai bab 5? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa segera melaksanakan penyusunan laporan PTK. Ada satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu dijelaskan di sini, yaitu untuk bagian akhir dari PTK, laporan PTK adalah bagian penunjang yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk daftar pustaka itu sendiri Bapak Ibu, itu pertama Bapak Ibu harus menuliskan semua pustaka yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian ini, baik itu berupa buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, unduhan dari internet, dan apapun, tapi tetap harus sesuai dengan kaidah penulisan. Jadi nantinya tidak plagiat. Kemudian yang kedua, yang dituliskan di daftar pustaka atau yang dikutip itu harus dijadikan rujukan di dalamnya. Kemudian jangan asal mencantumkan semua buku asal kelihatan lebih banyak jumlah bukunya. Jadi harus buku-buku yang memang dipergunakan saja. Kemudian untuk referen atau buku-buku yang digunakan, usahakan buku-buku yang masih baru, yang masih kekinian, tidak terlalu jauh, dan jangan lupa gunakan juga panduan-panduan seperti panduan kurikulum 2013, panduan tentang model pembelajaran, dan juga jangan lupa perhatikan regulasi-regulasi terkini yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentang lampiran, tadi di awal sudah dibahas sekilas bahwa lampiran itu pertama harus lengkap, kemudian di lampiran itu dilampirkan juga RPP. Berapa RPP-nya? Ya sebanyak jumlah pertemuan yang ada di siklus Bapak Ibu gitu. Kemudian di lampiran juga harus dilampirkan contoh instrumen yang sudah diisi, kemudian contoh hasil kerja siswa, daftar hadir siswa selama pelaksanaan tindakan, kemudian dan itu per siklus ya. Kalau siklusnya 2 kali berarti daftar hadirnya juga harus 2 kali. Atau lebih tepatnya per pertemuan. Kalau dalam satu siklus terdiri dari 2 pertemuan, maka satu siklus itu ada 2 kali absen. Kemudian juga yang dilampirkan itu adalah foto pelaksanaan PTK yang tentu saja fotonya yang sesuai ya. Nah, untuk foto sendiri ini seperti dibahas tadi bisa masuk bab 4 dan langsung dinarasikan, bisa juga dilampirkan, tapi dijelaskan juga itu foto untuk siklus bab berapa gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa di lampiran itu harus ada berita acara seminar yang lengkap. Kenapa? Karena PTK yang ada nilainya itu adalah PTK yang diseminarkan. Bapak Ibu jangan merasa khawatir dulu. Yang dimaksud dengan seminar di sini adalah seminar kecil yang dilaksanakannya bisa di sekolah sendiri atau bisa dilakukan di komunitas guru-guru seperti KKG atau MGMP. Nah, laporan penelitian itu yang berupa berita acara seminar, maka berita itu harus di dalamnya ada keterangan tentang waktu, tempat, peserta, kemudian notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta seminar. Kemudian ditandatangani juga oleh panitia seminar, kalau di sekolah mungkin oleh bidang kurikulum atau kepala sekolah, kalau di MGMP KKG oleh ketuanya gitu. Kemudian berikutnya peserta seminar minimal 15 orang guru yang berasal minimal dari 3 sekolah yang setingkat itu. Kalau SD 3 sekolah SD, kalau SMP 3 sekolah SD gitu. Kemudian seminar itu bisa juga dilaksanakan bareng-bareng dengan teman. Maksimal dalam satu kali seminar itu ada 3 PTK yang diseminarkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita lanjutkan dengan diskusi.